Sudah. Mulai. Saya dari kelompok 8 dengan nomor stambuk 401200055 ingin bertanya kepada kelas E. Saya ingin menggambarkan contoh soal yang ingin saya tanyakan. Ya. Ini yang soal mah. A, B, D, C. Tiga X 15 kurang 15. Terlalu kecil teman-teman. 2X tambah 5X tambah 5. Ya, jadi pertanyaannya yaitu besar sudut A ya adalah sudut A. Sudah? Terus yang kedua, sudah ini? Sudah. Yang kedua, segitiga sama kaki. X dua Y. Terus di garis 2. Jadi kira-kira seperti ini gambarnya. Terus yang ditanya nilai X. Nilai X. X tambah Y pada gambar di atas. Pada gambar di atas. Nah, begitulah. Biar lebih mudah menjelaskan pertanyaannya saya. Jadi saya gambar seperti ini. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Siapa tahu ada teman-teman yang lain ingin Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi dengan nomor stambuk A40120313. Saya dari kelas B kelompok 8. Pertanyaan saya yang ketiga, dua persegi panjang berturut-turut berukuran 12 cm kali 15 cm dan 4 cm kali 3 cm. Apakah keduanya sebangun? Pertanyaan yang keempat, buktikan segitiga PQS kongruen dengan
segitiga RQS. Sekian dan terima kasih. Saya dari kelompok 8 kelas B, Nimade Udianidi dengan stambuk A401-20-071. Pertanyaan saya yang pertama yaitu yang nomor 5, sebutkan sifat-sifat yang dimiliki dari dua segitiga yang sebangun. Yang nomor 6, dua buah gambar persegi panjang yang di mana persegi panjang pertama memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Dan persegi panjang yang kedua memiliki panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Apakah persegi panjang tersebut bisa dikatakan sebangun atau tidak? Jelaskan. Perkenalkan, nama saya Nur Kamilah dengan NIM A401-20081. Pertanyaan saya yang ketujuh, tinggi model sebuah gedung adalah 30 cm dan panjangnya 60 cm. Apabila tinggi gedung sebenarnya adalah 30 meter, maka panjangnya adalah... Pertanyaan yang ke-8, sebuah tiang tingginya 2 meter memiliki bayangan 250 cm. Pada saat yang sama, bayangan sebuah gedung 45 meter. Tinggi gedung tersebut adalah... Perkenalkan, nama saya Gustiani Muhammad Syahid dengan NIM A4012085. Saya dari kelompok 8 kelas D ingin bertanya. Yang ke-9 itu berikut ini ditampilkan ukuran panjang dan lebar dan dari 4 buah persegi panjang. Angka Romawi pertama yaitu 10 cm, 15 cm. Kemudian angka Romawi kedua 16 cm, 20 cm. Kemudian angka Romawi ketiga 18 cm, 12 cm. Lalu angka Romawi keempat 12 cm, 15 cm. Maka pasangan persegi panjang yang sebangun adalah... Kemudian nomor 10. Pak Budi memiliki sebidang tanah berbentuk segitiga siku-siku, seperti gambar di bawah ini. Sabar. Gambar A, B, C, D. C dan D-nya sama dengan 9 meter, kemudian D dan B-nya sama dengan 4 meter. Pak Budi membagi tanahnya menjadi 2 buah segitiga siku-siku. Bagian yang lebih luas akan ditanami padi, sedangkan bagian yang lebih sempit akan ditanami sayuran. Tentukan luas masing-masing bagian tanah Pak Budi yang akan ditanami padi dan sayuran. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas E atas nama Yanti dengan nomor 1 K401202007 ingin menjawab pertanyaan dari Widya Ningsih. Pertanyaannya, sebutkan sifat-sifat yang dimiliki dari dua segitiga yang sebangun. Pertama, panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang sama. Kedua, besar sudut yang bersesuaian sama besar. Ketiga, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama sehingga sudut yang diapit pada kedua sisinya memiliki besar yang sama. Kedua, pertanyaannya itu dua buah gambar persegi panjang yang dimana persegi panjang pertama memiliki panjang sama dengan 10 cm dan lebarnya 5 cm, kemudian dan persegi panjang yang kedua itu panjangnya sama dengan 12 cm. Dan untuk lebarnya itu 8 cm. Apakah persegi panjang tersebut sebangun? Nah, di sini jawabannya perbandingan A dan B. Panjang A yaitu sama dengan panjang B. Sama dengan 10 per 12 sama dengan 5. Bentar. Mungkin ada dari kelas E yang menjawab pertanyaan yang lain. Saya cari dulu nomor 2. Baik, perkenalkan nama saya Katrin Valencia Winono dengan stambuk A401201181. Saya dari kelas E. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Kamila. Kalau saya tidak salah dengar pertanyaannya tadi, yang pertama itu tinggi model sebuah gedung adalah 30 cm dan panjangnya 60 cm. Apabila tinggi gedung sebenarnya adalah 30 meter, maka panjangnya adalah... Betul itu pertanyaannya? Iya, betul. Ya. Jawabannya itu yang saya dapat 60 meter dengan rumus tinggi model per panjang model sama dengan tinggi gedung per panjang gedung. Jika dimasukkan angkanya, 30X sama dengan 60 kali 30. 30X sama dengan 1.800. X sama dengan 1.800 bahagi 30. Maka X didapatkan sama dengan 60 meter. Benar?
Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih dari soal dari Nur Kamila. Sebuah tiang tingginya 2 meter, memiliki bayangan 250 cm. Pada saat yang sama, bayangan sebuah gedung 40 meter, tinggi gedung tersebut adalah, jawaban yang saya dapatkan yaitu 3,6 meter. Mohon maaf. Di situ tadi sebuah gedung 45 cm, 45 meter. Oh, 4. Oh ya. Sebentar, saya cari ulang dulu. Salah soal berarti saya. Baik. Bisa saya menjawab? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini perkenalkan, nama saya Nurul Mufliha Apwangolo, stambuk A40120197. Saya dari kelas E ingin menjawab pertanyaan dari kelas B yang bernama Muhammad Afandi. Dengan pertanyaan yaitu dua persegi panjang berturut-turut berukuran 20 cm, panjangnya 20 cm dan lebarnya 15 cm dan panjang persegi panjang kedua yaitu 4 cm dan lebarnya 3 cm. Apakah keduanya sebangun? Nah, jawabannya yaitu panjang pertama kan 20 cm dan yang panjang kedua 4 cm. Maka panjang pertama dibagi dengan panjang kedua sama dengan 20 bagi 4 sama dengan 5 dan lebar pertama itu 15 cm dan lebar kedua itu 3 cm. Nah, dibagi 15 bagi 3 sama dengan 5 cm. Oleh karena itu, sudut-sudut yang bersesuai sama besar dan panjang sisi-sisinya yang bersesuai sebanding. Maka kedua persegi tersebut sebanding. Dan untuk pertanyaan kedua, buktikan segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Begitu pertanyaannya. Iya. Di sini saya sudah menggambar tentang segitiga PQS dan segitiga RQS. Bisa dilihat gambarnya. Bisa. Nah, di sini dalam pengertian kongruen di situ kan persyaratannya itu sama sisi dan sama sudut-sudutnya sama. Nah, untuk kongruen segitiga PQS dan segitiga RQS itu kongruen. Kenapa? Karena sisi dari PQ, sisi dari PS itu sama panjangnya dan sama sudutnya dengan RQS atau RS sama sisinya dengan PS dan PQ sama panjang sisinya dengan RQ. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Muhammad Afandi. Saya kira cukup. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan. Bentar dulu, untuk pertanyaannya Widyaningsi nomor 2 ini kan untuk perbandingan panjang A, panjang sama panjang A sama dengan panjang B. Itu sama dengan 10/12. Untuk 10/12 ini itu hasilnya 5/6. Kenapa bisa 5/6? Karena 10
bahagi 2 yaitu sama dengan 5, kemudian 12 bahagi 2 sama dengan 6. Gitu. Kemudian untuk yang lebarnya, sendiri nih, kalau untuk lebarnya sendiri yaitu bentar. 10, 5 per 6, 5 per 8. Kalau untuk lebarnya di sini dia 5. Mungkin perhitungannya sama kayak panjangnya di sini kan. Di sini lebarnya itu 12 per 8 kan untuk gimana? Lebar 8 cm panjang. Oh, untuk lebarnya di sini 8 per 5. Jadi berdasarkan perbandingan sisi yang bersesuaian tidak memiliki perbandingan yang senilai. Jadi persegi panjang tersebut tidak dikatakan sebangun. Karena kenapa? Bentar. Karena syarat untuk bangunan yang sebangun yaitu memiliki 2 syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama. Jadi tidak bersesuaian. Sekian dan terima kasih. Lanjutkan untuk teman-teman yang lain. Lanjut ke teman-teman yang lain, mungkin ada yang menjawab pertanyaannya. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agustiani. Pertanyaannya itu, berikut ini ditampilkan ukuran panjang dan lebar dari 4 buah persegi panjang. I 10 cm, 5 cm. I2 16 cm, 20 cm. I3 18 cm, 12 cm. I4 12 cm, 15 cm. Maka pasangan persegi panjang yang sebangun adalah baiklah. Persegi panjang yang sebangun akan memiliki perbandingan Saya ulang kembali jawabannya. Persegi panjang yang sebangun akan memiliki perbandingan panjang dan lebar yang sama. Contoh, 1 10 cm, 5 cm itu sama dengan 2:3. Kemudian 16 cm bagi 20 cm sama dengan 4:5. Kemudian yang ketiga 18 cm, 12 cm sama dengan 3:2, dan yang keempat itu 12 cm, 5 cm sama dengan 4:5. Maka Sudah selesai? yang Sudah. Bertinggal pertanyaan kami lagi dari kelas E. Terima kasih. Iya, sama-sama. maaf guys, sering kurang bagus. Salter masuk. Saya baca soal nomor 2-nya tadi dari Agustiani. Pak Budi memiliki sebidang tanah berbentuk segitiga siku seperti gambar di bawah ini. Nah, Budi, Putus-putus.
Jawabannya saja. Karena jaringan kurang bagus, jadi saya langsung depannya ya. Karena yang diketahui panjang sisi miring segitiga, maka untuk memerlukan luas segitiga terlebih dahulu, yang dicari garis tinggi AD. Dulu saya perlihatkan gambarnya. Seperti ini. Bisa dilihat. Ya. Nah, bagian AD sama dengan CD kali DB. Baru AD sama dengan 9 kali 4. AD-nya sama dengan 36. Jadi kalau kita akarkan menjadi 6 cm. Bagian tanah yang ditanami padi kali tinggi sama dengan 9 kali 6 bagi 2 sama dengan 27 meter pangkat 2. Bagian tanah yang ditanami sayuran alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 4 kali 6 bagi 2 sama dengan 11 meter. Jadi luas masing-masing tanah yang ditanami padi adalah 27 meter dan luas tanah yang ditanami sayuran adalah 12 cm. Terima kasih. Makasih. Iya. Saya boleh mau menjawab tadi yang nomor 2-nya Nur Kamilah. Jadi nomor 2-nya Nur Kamilah itu soalnya sebuah tiang tingginya 2 meter, memiliki bayangan 250 cm. Pada saat yang sama, bayangan sebuah gedung 45 meter. Tinggi gedung tersebut adalah jawabannya 3,6 meter. Yang diketahui tinggi tiang 2 meter, bayangan tiang 250 cm, kalau dimeterkan menjadi 2,5 meter, bayangan gedung 45 meter. Jika dimasukkan ke rumus, tinggi tiang per B tiang, bayangan tiang, sama dengan tinggi gedung per bayangan gedung. Dimasukkan ke dalam angka, 2 per 2,5 sama dengan X per 45. 2,5X sama dengan 2 kali 45. 2,5X sama dengan 90. X sama dengan 90 bahagi 2,5. Maka X yang didapatkan adalah 36 meter. Benar saya itu? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Imade Dika Praditya. Soalnya mencari besar sudut A. Gambarnya seperti ini. Saya akan menjawab. Dan 180 kurang 5. Jadi X sama dengan 175 bagi 7 dan hasilnya 25. Sudut
C sama dengan 3X kurang 15 sama dengan 325 kurang 15 sama dengan 60. Sudut B sama dengan 2X sama dengan 25 sama dengan 50. Jadi sudut A sama dengan 180 kurang 60 tambah 50 sama dengan 70. Dan soal pertanyaan yang kedua. Tunggu. Gambarnya seperti ini. Ditanya, nilai X tambah Y pada gambar di atas adalah? Jawabannya ketika kita umpankan sisi yang terbagi menjadi 3A. Masing-masing menjadi A. X sama dengan 1/2 kali 22 sama dengan 11. Kita cari Y dengan perbandingan A bagi 3A sama dengan 11 bagi Y. Jadi Y3 sama dengan 11 per Y. 11 bagi Y. Y sama dengan 33, sehingga X tambah Y sama dengan 11 tambah 33 sama dengan 44. Sekian dari saya. Apakah betul? Ya, udah lebih dari cukup itu jawabannya. Terima kasih, Komang. Sudah menjawab dengan Iya, sama-sama. Sudah dijawab semua pertanyaannya. Oke, baik. Sudah kayaknya. Sudah, kalau sudah dijawab semua, sekarang dari kelas E lagi. Siapa yang pertama dulu yang mau kasih pertanyaan? Baiklah, perkenalkan nama saya Cindy Nur Amelia, stambuk A40120193. Nah, pertanyaan saya yang pertama, jelaskan pasangan yang kongruen dan kenapa disebut kongruen. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan kesebangunan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Catherine Valencia Winono dengan NIM A40120181. Pertanyaan yang ketiga dari saya, pasangan bangun datar yang pasti sebangun adalah? Dan pertanyaan yang kedua, salah satu dalil yang dapat digunakan untuk membuktikan dua segitiga yang kongruen adalah? Bisa didengar tadi pertanyaanku? Atau saya mau ulang? Bisa. Oke, makasih. Baik, perkenalkan nama saya Yanti dengan nomor sambung A40120207. Di sini pertanyaannya, jika dua buah trapesium pada gambar di bawah, maka nilai X adalah, gambarnya seperti ini.
Gambarnya seperti dia. Gimana? Lihat toh. Kan saya kirim jangan yang saya kirim di WA juga anunya. Hah? Bablur. Saya kirim di grup Jo. Iya, kirim Jo. Baru tentukan, maka nilai X adalah, tuh pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar berikut. Gambarnya seperti ini. Bagaimana ini? Gambarnya nanti saya kirim di saja di grup. Oke. Nah, di sini di bawahnya yaitu di sini panjangnya 16 cm. Nah, pertanyaannya tentukan panjang ST. Di grup gambarnya, gengs. Sekian. Lanjut ke yang lain sih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Mufiha Puangolo, stambuk A40120197. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 8 kelas B. Pertanyaan saya yaitu, persegi panjang ABCD memiliki panjang dan lebar secara berturut-turut 10 cm dan 15 cm. Jika persegi panjang ABCD tersebut sebangun persegi panjang KLMN yang sisi terpanjangnya memiliki ukuran 12 cm, tentukan panjang sisi terpendek dari persegi panjang KLMN. Pertanyaan kedua, diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Jika AC sama dengan QR dan AB sama dengan PR, pasangan sudut yang sama besar serta gambarkanlah adalah. Itu pertanyaan saya. Saya kembalikan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komang Nuaryati dengan stambuk A401221. Segitiga ABC siku-siku di B. Jika AD sama dengan 3 cm, DB sama dengan 2 cm, dan BC 4 cm, maka panjang DE adalah berapa? Ini dan saya perlihatkan gambarnya seperti ini. Yang kedua, jika sudut ABC sama dengan PQR dan BAC sama dengan 45 cm, maka sudut PQR adalah berapa? Gambarnya seperti ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Teman-teman sudah semua memberi pertanyaan ini? Teman-teman? Iya, sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Nur Amelia. Yang pertama, jelaskan pasangan yang kongruen dan kenapa disebut kongruen. Yang saya dapatkan di sini yaitu pasangan dikatakan kongruen apabila
bentuk dan ukurannya sama. Misalkan ada persegi A dan persegi B yang kebalik. Jika diketahui sisinya sama besar dan bentuknya sama-sama persegi, maka bangunan persegi A dan B dikatakan kongruen. Yang pertanyaan kedua, bisa diulang lagi apa tadi pertanyaannya, Cindy? Cindy? Yang kedua tadi, jelaskan apa yang dimaksud dengan kesebangunan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kesebangunan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kesebangunan. Kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangunan datar atau lebih yang sudut-sudutnya berurusan sama besar dan panjang sisi-sisinya sudut yang bersesuaian, memiliki perbandingan yang lain. Dalam hubungan kesebangunan ini, ukuran dua buah bangunan tidak harus sama, namun besar sudut dan bersesuaian haruslah sama. Apakah Cindy sudah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Cindy. Silakan para teman-teman untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustini Muhammad Syahid. Di sini saya ingin menjawab dari pertanyaan apa tadi? Yanti. Di sini saya mau menjawab pertanyaan tadi nomor 1 itu, jika dua trapesium pada gambar di bawah, maka nilai X sama dengan, di sini saya gambarkan bangun pertama itu 20 cm, kemudian bangunan kedua yaitu X cm dengan 10 cm dan 8 cm. Maka jawabannya itu X per 8 sama dengan 20 per 10. Maka X sama dengan 20 dikali 20. X sama dengan 8 dikali 20 per 10. Maka sama dengan, hasilnya itu sama dengan 10,6 cm. Kemudian yang kedua itu tadi dia bilang perhatikan gambar berikut seperti yang saya gambarkan. P, Q, R, S, T. Kemudian P-nya sama dengan 4, kemudian PR-nya sama dengan 16. Dan yang di situ dia tanyakan tentukan panjang S-nya. Maka jawabannya itu sama dengan QP sama dengan QS ditambah SP sama dengan itu 8 cm. Kemudian ditambah sama 4 cm. Maka hasilnya sama dengan 12 cm. Dan ST per PR itu sama dengan QS per QP. Maka ST-nya sama dengan dalam kurung PR dikali QS per QP. Maka ST sama dengan dalam kurung 16 dikali 8 per 12. Dan ST sama dengan 128
per 10. Maka hasilnya sama dengan 12,8 cm. Itu. Terima kasih. Apakah sudah puas dari kelompok E? Sudah. Makasih jawabannya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Komang Nuaryati. Segitiga ABC siku-siku di B, jika AD sama dengan 3 cm, DB sama dengan 2 cm, dan BC sama dengan 4 cm, maka panjang DE adalah Nah, di sini saya dapat jawabannya yaitu segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ADE. Segitiga ADE. Nah, AD per AB sama dengan DE per BC. Sama dengan 3/5 sama dengan DE per 4. Jadi DE itu sama dengan 3 kali 4 per 5. DE sama dengan 7/5. Jadi hasilnya DE yaitu 2,4 cm. Itu yang pertama. Dan soal yang kedua yaitu jika segitiga ABC sama dengan segitiga PQR dan sudut ABC itu merupakan 45 derajat, maka sudut PQR sama dengan, nah di sini saya akan menjelaskan, karena sudut PQR itu sama dengan sudut PRQ. Maka sudut PQR tambah sudut PRQ ditambah sudut QPR sama dengan 180 derajat. Sudut PQR ditambah sudut PRQ ditambah sudut QPR itu merupakan 45 derajat sama dengan 180 derajat. Dua sudut PQR sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat. Hasilnya 135 derajat. Jadi sudut PQR sama dengan 135 derajat dibagi 2 menghasilkan 67,5 derajat. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana untuk Komang Nuaryati? Ya, boleh cukup. Oke, terima kasih. Baik, saya Nur Kamila akan menjawab pertanyaan dari Nurul Mufliha. Pertanyaannya, persegi panjang ABCD memiliki panjang dan lebar secara berturut-turut 10 cm dan 15 cm. Jika persegi panjang ABCD tersebut sebangun dengan persegi panjang KLMN yang sisi terpanjangnya memiliki ukuran 12 cm. Tentukan sisi terpendek dari persegi panjang KLMN. Begitu tadi pertanyaannya Nurul Mufliha? Iya, begitu. Jadi, karena persegi panjang ABCD sebangun dengan KLMN, maka panjang sisi yang bersesuaian dari kedua persegi panjang tersebut merupakan perbandingan yang senilai. Contohnya seperti ini.
Jadi, DC per NM sama dengan BC per LM. D ke C sama dengan 15 cm. N ke M sama dengan 12 cm. Sama dengan 10. B ke C sama dengan 10 cm per LM. Yang ditanyakan LM-nya. Jadi LM didapat dari 12 kali 10 bahagi 15. 12 dikali 10 sama dengan 120 dibagi dengan 15 sama dengan 8. Jadi hasilnya 8. Bagaimana Nurul Mufliha? Apakah sudah mengerti? Iya, saya sudah mengerti. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR jika AC sama dengan QR dan AB sama dengan PR, pasangan sudut yang sama besar serta gambarkanlah. Begitu tadi pertanyaannya, Nurul Mufliha? Iya. Jadi di sini saya sudah menggambarkan gambarnya. Seperti ini gambarnya. Bisa dilihat? Kurang lebih seperti ini, maaf. Agak berantakan. Iya. Sudah mengerti? Iya, saya sudah mengerti meskipun gambarnya berantakan, tapi saya mengerti tentang sudut-sudutnya itu sama kan? Iya. Iya, makasih. Baik, terima kasih Nurul Mufliha. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Catherine Valencia Winono. Pasangan bangun datar yang pasti sebangun adalah, jadi jawaban saya di sini, dua segitiga sama sisi pasti sebangun karena perbandingan sisi yang bersesuaian dan sudut yang sama. Adapun pertanyaan yang kedua, salah satu dalil yang dapat digunakan untuk membuktikan dua segitiga yang kongruen adalah, yang saya jawab di sini adalah, dalil yang digunakan untuk membuktikan dua segitiga yang kongruen adalah sudut, sisi, sudut, sisi, sudut, sisi, 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 sisi. Karena soal hanya minta salah satu dalil. Jadi kita bisa memilih dari ketiga jawaban yang benar di atas. Bagaimana saudari kira bisa diterima? Terima kasih untuk jawaban. Oke, terima kasih kembali. Untuk teman-teman mohon bersabar karena Zoom-nya Saudara Yanti bermasalah.